Selamat pagi. Sebelumnya kami akan membawakan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disebut K3. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Andri Ramadhani, Aprialdo Cahya, serta Ilham Avanil. Pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Pada pembahasan kali ini ada poin-poin pertanyaan penting, yaitu pentingkah K3 bagi perusahaan? Seberapa pentingnya K3 bagi pekerja atau karyawan? Apa sajakah keuntungan K3? Yang terakhir, adakah peraturan-peraturan yang mengatur K3? Pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan. Menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja menjadi tindakan yang preventif. Hal ini bertujuan untuk memajukan kualitas, produktivitas, dan kredibilitas sehingga berdaya saing tinggi terutama untuk perusahaan lokal yang notabene-nya milik negara agar mampu bersaing dengan perusahaan asing. Selain memiliki aturan ketiga, produser pekerjaan, setiap usaha perlu memiliki sumber daya manusia yang mampu mengidentifikasi, mengontrol, dan mencari solusi untuk setiap kondisinya. Fungsi K3 untuk perusahaan. Adapun manfaat atau fungsi K3 untuk industri adalah perusahaan dapat melindungi pekerjaannya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Perusahaan dapat mengurangi lost time yang terjadi karena kecelakaan kerja. Berikutnya, perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan asuransi. Kemudian, perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, perusahaan dapat terlindungi dari denda yang muncul akibat kecelakaan kerja menurut biaya kesehatan dan asuransi yang timbul. Terakhir, meningkatkan produktivitas barang dan jasa. K3 bagi pekerja atau karyawan. Bagi pekerja atau karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting karena berguna agar tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah kecelakaan kerja. Mengembangkan konsep dan kebiasaan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, memahami ancaman bahaya yang ada di tempat kerja, dan menggunakan langkah pencegahan kecelakaan kerja. Manfaat ketiga untuk pekerja. Adapun manfaat atau fungsi keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerja antara lain. Yang pertama, pekerja memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Yang kedua, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, pekerja memahami hak dan kewajibannya, khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, pekerja mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya. Yang kelima, pekerja mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerjanya lebih aman. Kewajiban serta hak tenaga kerja ialah seperti berikut: memberi keterangan yang benar jika diminta oleh pegawai, pengawas, atau ahli keselamatan kerja, menggunakan alat perlindungan diri yang diwajibkan, memenuhi serta mentaati semua kriteria keselamatan serta kesehatan yang diwajibkan. Yang terakhir, menyampaikan keberatan kerja pada pekerjaan di mana ketentuan keselamatan serta kesehatan kerja dan alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya terkecuali dalam beberapa hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Undang-undang yang mengatur tentang K3. Menurut peraturan undang-undang ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama, terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau Hukum Keselamatan Kerja, meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi fisik dan mental, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP dan keputusan presiden terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Di antaranya, yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Yang keempat, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Dampak bila suatu perusahaan tidak melakukan K3 terhadap karyawannya. Yang pertama, terjadinya cedera bahkan bisa menyebabkan kematian pada tenaga kerja, kemudian menimbulkan penyakit, lalu proses kerja di perusahaan terhambat, dan akhirnya memberikan kerugian kepada perusahaan. Berikut merupakan contoh kejadian kecelakaan kerja yang bisa terjadi di suatu perusahaan. Itu tadi peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi di suatu perusahaan. Maka dari itu, K3 sangatlah penting bagi perusahaan dan karyawannya guna menghindari resiko yang terjadi ketika melakukan suatu pekerjaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.